Alhamdulillahilladzi atrahamu li'ibadihil mu'minun wa bitaufiqihi yahtadil muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amalan hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melaksanakan qiyam Ramadan dalam waktu yang singkat. Saya disampaikan temanya tentang merenungi kebesaran Allah. Tadi baru sampai di fisik, Bapak punya waktu cuma 15 menit. Ini baru sampai, waktunya cuma 15 menit. Akhirnya saya kepikiran dari tadi itu mikir, apa yang singkat ya. Maka kesempatan malam hari ini, mohon maaf kalau begitu saya beralih, karena saya nyiapin sebenarnya materi yang agak panjang, memang mohon maaf. Kalau begitu kita malam hari ini mengangkat satu tema yang sederhana, 15 menit insya Allah cukup. Apa itu? Ayat suci Al-Quran yang mewajibkan kita berpuasa itu di ujungnya la'allakum tattaqun. Kenapa puasa ini ujungnya la'allakum tattaqun? Ada apa? Itu dijawab sendiri oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 dan seterusnya sampai 134 ayat 36 atau 7. Di situ Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wa 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau untuk mendapatkan ampunan Rabb-Mu dan bersegeralah engkau meraih surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Ujung dari kewajiban puasa itu agar kamu bertakwa, dan balasan bagi orang yang bertakwa itu dijelaskan oleh Allah di surah Al-Imran 133 bahwa balasan orang yang bertakwa itu surga seluas langit dan bumi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, orang yang masuk surga itu surga yang terkecil, dihuni oleh orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Ya, yang merangkak halus sudah badannya itu, yang bergelar jahanamium. Nah, jadi mantan penghuni neraka jahanam. Nah ini. Tapi disisakan di muka mereka itu ada bekas hitam, biar mereka kenang bahwa mereka dulu penghuni neraka. Alumni neraka jahanam. Lalu kemudian inilah yang terakhir masuk surga, dan itu surga terkecil. Kata Nabi, surganya itu 10 kali lipat bumi. Nah, 10 kali lipat bumi itu surga terkecil, dihuni oleh orang yang terakhir masuk surga. Nah, maka di surah Al-Imran, berlombalah engkau meraih ampunan Rabb-Mu dan berlombalah engkau meraih surga seluas langit dan bumi. Disediakan buat siapa? Wa iddat lil muttaqin, disediakan bagi mereka yang bertakwa, yang sukses ibadah saumnya ini, itu ada surga seluas langit dan bumi, kata Allah. Kemudian kita lihat ayat 134. Siapa ini? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mereka orang yang bertakwa itu punya ciri. Cirinya apa? Yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Mereka menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Artinya apa? Dia dermawan. Ya. Tapi di sini oleh para ahli tafsir dikatakan yang dimaksud yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra
yaitu kecerdasan intelektual, IQ-nya. Kenapa? Karena orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu orang yang cerdas karena dia mempersiapkan hidupnya tidak hanya di dunia. Nggak hanya di dunia, tapi dia mempersiapkan tempatnya di yaumil akhir nanti. Coba contoh, Nabi mengatakan, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, Allah siapkan istana di dalam surga. Kan itu bisa bilillah. Dan orang yang kurang cerdas dalam hal ini itu dijelaskan dalam Quran, dalam surah Al-Munafiqun. Ya, mereka mengatakan ini kepada Allah. Ya, sekiranya kami punya waktu sedikit saja kembali ke muka bumi, saya akan infakkan seluruh harta saya yang saya miliki ketika saya ada di dunia. Dia nyesel. Dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena dia kurang cerdas. Kenapa dia kurang cerdas? Orang cerdas itu tidak hanya pandai menggunakan hartanya ketika dia hidup di dunia ini, tapi dia menggunakan hartanya itu karena dia mempersiapkan kehidupan yang abadi yang jauh di sana. Pandangannya jauh dibanding dari yang lain. Yang lain hanya menghambur-hamburkan hartanya, poya-poya ke Bali, ke Bangkok, ke Singapura, ke Paris, keliling dunia lah dia dengan seluruh harta yang dia miliki. Tidak ada larangan. Tapi orang mukmin itu orang cerdas. Tidak hanya dia manfaatkan materinya, hartanya itu untuk di dunia, tapi harta yang dia dapatkan juga dia siapkan untuk kehidupan yang jauh lebih lama, lebih abadi dan tidak ada ujungnya. Disitulah letak kecerdasan. Maka ulama mengatakan orang bertakwa itu cerdas intelektualnya, IQ-nya itu tinggi. Yang kedua, wal kaziminal ghaib, dan dia itu mampu mengendalikan amarahnya, emosinya. Orang yang bertakwa yang disediakan surga seluas langit dan bumi itu, dia mampu mengendalikan amarahnya ketika dia marah. Dia tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Ada orang kalau marah kayaknya lupa seluruh isi bumi ini. Apa aja bisa pecah, bisa hancur. Saking apanya? Saking emosinya. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Sampai pada masa Nabi, ada sahabat datang kepada Nabi, dia bilang gini, "Ausini ya Rasulullah, nasihati saya Rasulullah." Dia duduk minta nasihat kepada Nabi. Nabi bilang apa? Lata, jangan jadi pemarah. Itu doang omongan Nabi. Besok datang lagi minta nasihat, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah." Nabi nengok sama sahabat itu. Lata, jangan suka marah. Ditinggal lagi sama Nabi. Hari ketiga datang lagi, minta lagi, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah." Kata Nabi, "Lata, jangan suka marah." Nasihat Nabi kepada sahabat tersebut cuma satu, jangan memperturutkan nafsunya. Ya, inilah yang disebut dengan emotional quotient. Jadi cerdas emosi. Dia tahu menempatkan kapan dia menggunakan amarahnya itu, dan dia tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah kan bilang gini, manusia itu ruh manusia itu dicipta dari dua unsur, nafsu dan fitrah. Nafsu manusia dicipta dari sifat binatang, fitrah manusia dicipta dari cahaya malaikat. Artinya apa? Manusia itu punya dua potensi besar, potensi binatang dan potensi malaikat. Siapa yang memperturutkan nafsunya, maka yang dominan pada dirinya perangai binatang. Masa ada orang marah-marah apa-apa, kalau marah pecah semua, itu karakter malaikatnya? Nggak mungkin lah. Itu karakter binatang. Potensi yang kedua, yaitu manusia yang mengolah fitrahnya, mengasah fitrahnya. Itulah manusia yang memiliki karakter malaikat. Dua potensi Allah berikan kepada kita. Yang mana dari dua potensi ini kita asah, kita olah, itu yang dominan dan itu yang jadi perangai. Tinggal dinilai aja diri kita masing-masing, gak usah menilai orang lain. Saya ini masuk dalam kategori berperangai malaikat apa berperangai binatang?
Kalau pulang ke rumah, wah, marah dikit pecah. Sampai ada sebuah kisah atau cerita yang diangkat oleh penulis buku Manajemen Alhamdulillah. Yang umpamakan gini, orang yang didominasi oleh fitrahnya itu bagaikan mobil antik. Mobil antik yang harum semerbak luar biasa, lewat di depan rumah, aduh indah bener nih mobil. Tapi orang yang memperturutkan nafsunya itu diumpamakan kayak tronton sampah. Lewat depan rumah, lewat lagi tutup hidung kita. Kalau mobil antik indah, harum semerbak, semua orang pengen mendekat, pengen dekat, pengen bersahabat. Tapi kalau tronton sampah, semua orang menghindar, nggak pengen dekat-dekat. Itulah orang emosional, nggak ada yang suka bersahabat dengan dia. Makanya orang pemarah itu nggak punya teman. Ini maaf, kalau ada yang suka marah, jangan-jangan marahnya sama iblis dia. Itu bagus juga sih. Iya. Iya. Inilah dia, cerdas emosinya. Jadi dia mampu mengendalikan dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Dia suka memaafkan sahabatnya, nggak berdendam. Salah atau sadar. Nggak suka berburuk sangka, nggak suka marah sama teman. Masa tiap hari bareng berjamaah tapi kecurigaannya masih selangit? Ya, mestinya kalau bareng berjamaah, bareng ruku, bareng sujud, ini orang sudah satu jiwa, sudah satu fikrah, jiwanya udah sama, nggak perlu ada buruk sangka. Ya, maka wal afina 'anil nas itu kecerdasan sosial. Tadi kecerdasan IQ-nya, kecerdasan emosi, kecerdasan sosial. Itu orang yang bertakwa. Yang keempat di ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisha, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka cepat-cepat istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Artinya apa? Cerdas spiritual. Jadi orang yang bertakwa itu memiliki 4 kecerdasan. Digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Cerdas IQ-nya, cerdas emosinya, cerdas sosial, cerdas spiritual. Bulan Ramadan itu mengasah semua itu. Bayangkan orang puasa nggak boleh marah. Marah batal puasanya itu. Nilainya 0. Ya kan? Bayangkan orang yang berpuasa nggak boleh jahil sama tetangga, sama saudara. Itu cerdas sosial dan lain sebagainya. Siapa yang menyatukan 4 potensi ini, 4 kecerdasan ini, maka itulah orang yang dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan 4 kecerdasan yang engkau hasilkan dalam bulan suci Ramadan ini, engkau meraih ketakwaan. Karena 4 kecerdasan itulah yang akan dimasukkan ke dalam surga seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Halallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.